Mari bersama-sama kita akan masuk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kita. Amin. Ini iman kami ya Tuhan. Engkau bekerja bagi setiap kami. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Engkau sumber perlindungan kami ya Tuhan. Mari bersama-sama dengan iman kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, seluruh hidup kami ya Tuhan. Dari mana datang pertolonganku? Nyatakan hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari dengan mengangkat kedua tanganmu, nyatakan Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, mari bawa imanmu, mari sembah Dia.
sumber perlindungan kami ya Tuhan. Satu-satunya Yesus, sumber pengharapan kami. Kami percaya Engkaulah jawaban di saat susah, di saat lembah kekelaman. Engkau mengharap perlindungan kami ya Tuhan, sumber pertolongan kami. Mari jemaat Tuhan dengan mengangkat tanganmu mengatakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Mari sekali lagi jemaat Tuhan dengan mengangkat tangan menyatakan, Engkaulah sumber. Engkau penolong tempat perlindunganku. Dan perisai. Mari jemaat Tuhan bersama-sama dengan bangkit berdiri. Mari serukan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan perisai di hidupku. Dan perisai di hidupku. Kau menarang dan perisai di hidupku. Boleh lebih lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama menyenangkan Dia lewat pujian penyembahan kita. Haleluya. Haleluya. Mari menyembah. Mari memuji. Mari senangkan Dia, senangkan Dia, senangkan Dia. I sing praises to your name, oh Lord. Amen. Oh Lord, for your name is great and glory. One more time. I sing praises, oh, amen, amen, amen. Oh,
kami, situasi kehidupan kami. Kami pastikan tidak ada yang bisa membatasi kami untuk menyenangkan Tuhan. Ajar kami hari ini, apa yang menjadi kesenanganmu selain pujian penyembahan, karena kami tahu engkau tidak bisa menyembah dirimu sendiri. Ajar kami hari ini. Beberapa menit ke depan kami menangkap sesuatu, sehingga kami menjadi murid-murid Kristus, bukan sekedar orang Kristen, tapi orang percaya yang setiap saat continuously menyenangkan Tuhan dan menjadi tujuan hidup kami. Urapi hambamu dengan bahasa sederhana, menyampaikannya sehingga kami mengerti, dan ketika kami pulang, apapun yang kami lakukan, semua senternya kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, siap sambut firman-Mu yang berkuasa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Silakan duduk. Kasih senyum sama samping kiri kanannya. Haleluya. Mungkin ada di antara kita yang tidak bertemu nanti tanggal 17. Boleh samping kiri kanannya bilang Kyonghi. Haleluya. Saya atas nama keluarga dan atas nama pribadi mengucapkan Kyonghi kepada kita. Saya curi start gak apa-apa ya, karena kita gak ketemu lagi nanti. Kecuali saya di WA datang ke rumah saudara. Haleluya. Amin saudara. Nah Bapak Ibu yang kekasih, tahun 2026 diberikan Pak Gembala dan staf pengembalaan tempat ini, Pak Elisa, yaitu tahun menyenangkan Dia. Katakan sama-sama 2-3 ya. Lebih keras lagi 2-3 ya. Menyenangkan Dia. Nah Bapak Ibu yang kekasih, saya mau tanya sama kita, boleh gak kita jujur? Siapa yang sudah punya tiket mau pulang nih? Imlek. Betul? Siapa yang masih punya orang tua di kampung, coba angkat tangannya. Nah pertanyaan saya simpel. Kenapa pulang? Imlek Pak, oke. Salah satunya kenapa kita pulang adalah menyenangkan hati orang tua kita, betul gak? Saya Natal, saudaraku yang kekasih, dulu menggebu-gebu mau pulang kalau Natal dan Tahun Baru. Ketika orang tua saya meninggal, saudara keinginan dan animo itu berkurang. Karena yang ada sekarang di sana cuma kakak dan abang saya. Makanya kemarin saya baru landing Jumat 4 hari kemarin, pergi ke tempat banjir di Tapanuli Tengah itu. Saudara, saya sempatkan Tahun Baru ke rumah abang saya dan melihat rumah yang akan kita buat gereja nanti di sana tahun 2026 ini. Pertanyaan saya begini, kenapa saudaraku yang kekasih pulang? Salah satunya adalah faktornya kita mau menyenangkan hati orang tua kita. Nah saudara begini, saya mau ingatkan kita saudara, ada yang lupa kita saudaraku yang kekasih, betul gak? Haleluya. Ada yang kita lupakan saudara, bahwa Tuhan itu bisa marah, bisa murka, bisa sedih, bahkan menangis. Tapi ia juga bisa tersenyum, tertawa, bahkan puas dan senang, betul gak? Nah saudara, ini yang kita lupa saudaraku yang kekasih kadang-kadang. Makanya saudara, saya mau katakan begini, hidup kita kadangkala saudaraku yang kasih nggak mengerti, dan saudaraku yang kekasih tidak saudara ya, tidak lagi tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan Dia. Angkat ya Bapak Ibu, sampai sini bisa mengerti semua. Saya mulai daripada Kyonghi dulu, Imlek. Kita pulang kampung ke Kalimantan, ke Medan, ke Bengkalis, kemana saudaraku yang kasih, ke Bengkayang, ke Bengkulu, yang lain. Betul saudara? Salah satunya saudara adalah untuk saudaraku yang kekasih apa? Ya, menyenangkan hati orang tua kita. Haleluya. Itu menyenangkan hati orang tua kita yang cuma melahirkan kita, yang cuma saudara karena pernikahan mereka kita lahir, betul gak? Tapi pernah gak kita ingat, ada saudaraku yang kekasih satu lagi pribadi saudara, yaitu adalah segala-galanya bagi kita, yaitu bukan saja memberikan kehidupan pencipta kita, tapi saudara memberikan hidup yang kekal, keselamatan bagi setiap kita. Kita lupa loh Bu, forgotten. Lupa kita. Nah makanya saya mau berkata begini Bapak Ibu yang kekasih kepada setiap kita. Ya, kalau saudaraku yang kekasih kita menyadari bahwa apa yang menjadi bagian bisa menyenangkan satu pribadi. Kita buka saudaraku yang kasih Filipi 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 10. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 10.
Tolong PowerPoint apanya ditampilkan. Yuk sama-sama kita baca yuk. 2, 3 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Dikatakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terus ayat 10, haleluya. Nama ayat 9 maksud saya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Balik ke ayat 5-nya. Hendaklah para penetua, para pendeta, gitu nggak ngomongnya saudara? Haleluya. Hendaklah kamu bersama dalam hidupmu, ya, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 10. Apa dikatakan? Ayat 9. Apa dikatakan saudara? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Pak, dari 2 ayat ini apa yang Bapak dapatkan? Perhatikan baik saudara. Saudaraku yang kekasih, kalau kita kerucutkan begini, Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita kerucutkan begini, saudara, ini Tuhan. Ya, ini Tuhan. Saudaraku yang kasih, ini saya sebut saudara yang namanya pikiran. Ini namanya perasaan. Tuhan senang. Saudara, ternyata untuk menuju kepada Tuhan senang, Bapak Ibu yang kasih, perhatikan baik. Cuma ada saudaraku yang kekasih, kita harus memakai pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Tuhan yang mau kita senangkan. Betul nggak? Pak Roni senang banget loh. Kalau saya tahu paling tidak, paling kecilnya, makes sama mikesnya. Betul nggak? Makanan kesukaan sama minuman kesukaannya. Saudara maaf ya, bukan membanggakan saudara. Sampai hari ini, minggu ini, Pak Elisa sama Pak Roni masih senang saya berkhotbah di sini. Kalau nggak senang lagi, berarti saudaraku yang kasih kalau saya nggak dijalwali lagi, mereka udah nggak senang sama saya. Nah nggak saudara? Karena apa? Khotbah saya bertanggung jawab. Pak kok kegeeran Pak? Loh iya dong. Pakai ini, pakai PowerPoint, berarti persiapan dong. Bilang sama samping kiri kanannya, kayaknya ini pendeta salah satu yang masuk neraka nanti bilang. Sombong kali bilang. Nah kan saudara? Saudara ternyata dari situ saya baca Tuhan senang, saudara ada pikiran perasaan. Cek, oke. Karena pikiran dan perasaan ini saya sebut adalah saudara 2, yaitu namanya adalah topos. Apa topos Bapak Ibu? Topos itu adalah ruang kendali. Topos itu ruang kendali. Nih topos. Ini Pak ruang kendali. Tahu saudara, di hidup manusia, pikiran dan perasaan itu, ini perasaan berbicara tentang hati. Pikiran dan perasaan itu topos ruang kendali. Kita sering saudaraku yang kekasih berkutat di topos dan ruang kendali ini. Makanya saya katakan orang yang sepikiran dan seperasaan, maka saudara ruang kendalinya itu yang saya sebut sejiwa. Katakan sejiwa. Katakan sejiwa. Di dalam pikiran, perasaan dan kehendak itu namanya jiwa. Berarti saudara perhatikan baik. Untuk saudaraku yang kekasih Tuhan senang, maka saudaraku yang kekasih yang ditaruh kepada pikiran kita. Harus saudaraku yang kekasih apa? Pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Makanya pengerja-pengerja di sini, selama kamu saudaraku yang kekasih mengerjakannya saudara, apa yang gak sevisi dengan gembala, maafkan saya saudara. Gembalamu tidak akan pernah senang sama kamu. Pak kok dianalogikan sama manusia? Loh, perhatikan baik saudaraku yang kasih. Tuhan kita jangan lupa, Tuhan yang adalah punya jiwa dan roh, betul gak? Punya pikiran dan perasaan. Kita buktikan saudara. Ayat tadi berkata begini saudara. Hendaklah kamu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dan seterusnya. Yang walaupun saudara dia Allah merendahkan hati. Saudara dari ayat itu saya temukan topos saudara. Ruang kendalinya Yesus. Saudara. Kenapa saudaraku yang kekasih. Ya ayat 9-nya terjadi. Yaitu dia ditinggikan. Pertama. Betul. Bukakan ayat 9-nya.
Dia ditinggikan, Yesus ditinggikan, saudaraku yang kekasih, dia diberikan nama di atas segala nama. Nama saudaraku yang kekasih di atas segala nama. Kira-kira saudara, menurut saudara apa saudara? Ini saya sebut Bapa saudara. Ya, haleluya. Ini saya sebut saudaraku yang kekasih Yesus. Haleluya. Bisa nangkap gak dari tulisan ini? Saudara perhatikan baik. Karena apa saudara dia ditinggikan, diberikan nama di atas segala nama. Ternyata begini, hello. Yesus memakai pikiran dan perasaan Bapa. Haleluya. Amin saudara. Maka Bapa disenangkan. Perhatikan baik saudaraku yang kasih. Lihat baik. Ya, kita kadang-kadang masalahnya di jiwa ini. Betul enggak? Pikiran dan perasaan ini. Kita masalah di jiwa ini. Makanya saudaraku yang kekasih, Matius berapa? Matius berapa? Coba dibukakan. Matius 26:41 kalau nggak salah. Apa dikatakan saudara? Matius 26:41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam dosa. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lihat baik saudara. Jiwa itu ada dalam daging kita, betul nggak? Di sini kita yang lemah. Roh nggak pernah bermasalah, betul nggak? Roh kita, ya makanya Alkitab berkata, saya mau membuat yang terbaik, tapi yang jahat yang saya lakukan. Saudara kita bermasalah di sini saudaraku yang kekasih. Makanya Bapak Ibu yang kekasih kita tidak bisa senangkan Tuhan. Karena apa saudara? Halo? Karena kita tidak menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yesus. Saudara, apa yang disenangi Bapa dia lakukan lewat menaruh pikiran dan perasaan. Makanya dia ditinggikan, makanya namanya ada nama di atas segala nama. Clear Pak sampai sini? Gini Pak, saya mau katakan begini. Gak ada yang salah dengan Imlek. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Tapi kalau Imlek sampai menyita waktumu saudara, menyita pikiran dan perasaanmu. Lebih daripada saudara, itu menyenangkan kamu. Lebih daripada menyenangkan Tuhan, saya mau berkata, itu namanya saudaraku yang kekasih. Kamu tidak sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Amin. Nangkap sampai sini Bu? Yang bilang yesnya paling kuat ini kayaknya belum ada tiketnya nih. Untuk pulang. Haleluya. Nah Bapak Ibu makanya saya catat di sini kembali ke PowerPoint saya. Makanya saya tulis di sini begini Bapak Ibu. Ya, apa kira-kira yang bisa menyenangkan Tuhan dalam hidup kita? Nih, yang ia mau dari hidup kita dan ciptaannya buatan Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 sampai 10 dikatakan begini. Ya, kita diselamatkan bukan karena usaha dan pekerjaan kita, tapi karena kasih karunia. Ayat 10-nya dikatakan Efesus 2, saudara kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus, ya kan, yang dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik. Saya catat di sini saudara sebagai catatan saya, kita diselamatkan bukan karena usaha, pekerjaan dan perbuatan kita, tapi karena kasih karunia dan pemberian Allah. Saudara catat garis bawah ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Haleluya. Tapi karena apa saudaraku yang kasih? Karena pemberian dan kasih karunia. Jadi saudara umat Tuhan GBI Glon Season City, saya mau berkata begini. Menyadari hal tersebut ya apa? Kasih karunia dan pemberian Allah. Dan menyadari bahwa kita adalah buatan Allah. Maka perbuatan dan tujuan hidup kita sebagai orang-orang yang dilayakkan harusnya gak layak saudaraku yang kasih. Hendaknya menyenangkan Tuhan lewat apa? Pekerjaan baik yang kita lakukan. Namanya hatop bukan hara. Hara itu jahat, hatop itu saudara baik. Makanya Banci berkata jahat, jahara. Tangkap ya sampai sini ya, Bapak Ibu yang kekasih ya. Jadi saudara jelas, Efesus ini berkata kita buatan Allah yang diproyeksikan untuk melakukan pekerjaan baik. Kenapa kita melakukan pekerjaan baik? Karena saudara kita sudah menerima semua yang baik yang harusnya tidak layak kita terima dari Tuhan. Setuju gak Pak? Setuju ya? Jadi saudaraku yang kasih perhatikan baik. Layaklah kita saudaraku yang kasih sadar menyadari bahwa kita adalah buatan Allah. Maka perbuatan dan tujuan hidup kita sebagai orang-orang dilayakan. Hendaknya menyenangkan Tuhan lewat pekerjaan baik yang kita lakukan. Amin saudara. Makanya saya mau berkata begini saudara. Tipikal dari orang yang menyenangkan Tuhan. Ya, taat setia melakukan dengan segenap hati. Pak coba perhatikan Pak. Ya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, yang memakai pikiran dan perasaan ini, saudara yang sejiwa, saya mau berkata kepada saudara, itu adalah yang disebut tipologi.
Apa tipologi? Prafigur. Ya, prafigur. Mulai Adam, saudara, Musa, sampai kepada Daud, saudaraku yang kasih, ini adalah tipologi, saudaraku yang kasih. Tipologi. Saudara, Adam ini, saudaraku yang kekasih, adalah apa? Ini adalah kepala dikatakan, kepala, ya kan, ciptaan lama. Ini saudaraku yang kekasih, Yesus adalah saudaraku yang kekasih, ya, kepala ciptaan baru. Ciptaan baru. Nah saudara, lihat baik, Adam yang ditekankan sama dia, jangan kau makan buah itu bro. Itu adalah pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Tuhan, betul nggak? Dia lakukan nggak saudaraku yang kasih? Dilakukan. Makanya saudaraku yang kekasih apa? Roma 3:23 kalau nggak salah dikatakan apa? Semua manusia saudaraku yang kekasih jatuh ke dalam dosa, saudaraku yang kasih, ya kan? Dan semua kehilangan apa? Kemuliaan. Makanya saudara, ada saudara kepala ciptaan baru yang namanya Yesus. Harusnya saudara Adam, Musa sampai kepada Daud. Ini adalah tipologi. Yaitu apa tipologi saudara? Yaitu prafigur. Sebelum Yesus datang saudaraku yang kasih, mereka sudah membawakan tipe atau figurnya Yesus. Betul gak? Sampai sini nangkap ibu? Bapak? Sampai sini nangkap? Haleluya. Maka saudara saya mau berkata, harusnya saudara tipikal orang yang menyenangkan Tuhan, taat, setia, melakukan dengan segenap hati, saudaraku yang kekasih. Matius berkata begini, ini terjemahan firman Allah yang hidup. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan sepenuh akal budimu. Katakan sepenuh. Katakan sama-sama sepenuh. Kapanpun dan apapun situasinya, perbuat seperti untuk Tuhan. Kolose 3:23 berkata apa? Tolong ikutin saya. Dikatakan begini, perbuatlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Betul gak saudara? Haleluya. Segala sesuatunya saudara perbuat untuk Tuhan, maka saudara perhatikan baik ayat 24-nya dikatakan, ini terjemahan firman Allah hidup, ingat bahwa yang akan mengupahi saudara ialah Tuhan Yesus Kristus yang akan memberi bagian saudara sepenuhnya dari segala yang dimilikinya. Pak, di atas ada kata sepenuh, bagaimana kita loving God, loving people. Dua saudaraku yang kekasih ini mewakili daripada 66 kitab yang kamu pegang itu, betul gak? Mulai Kejadian sampai Wahyu. Loving God, loving people. Itu aja isinya saudara kitab kita. Nah saudara di sini ada kata sepenuh. Saudara kita bermasalah dengan apa sih mengasihi? Saudaraku yang kasih, kita menyenangkan seseorang bermasalahnya dengan apa? Dengan upah, betul gak? Maafkan saya akan menyenangkan Pak Roni. Kalau Pak Roni saudara mengupahi saya. Itu masalah kita orang-orang percaya. Amin saudara. Makanya kita susah banget saudara menyenangkan Tuhan. Karena masalah kita diupah dan kita tidak ingat bahwa upahnya bukan daripada manusia. Ayat ini mencatat, ingat bahwa yang akan mengupahi saudara ialah Tuhan Yesus Kristus. Yang akan memberikan bagian saudara sepenuhnya. Bukan dari milik surga dikatakan saudara. Tapi daripada segala miliknya. Haleluya. Kalau kita ingat ini Bapak Ibu yang kekasih, kita nggak menjadi orang Kristen yang transaksional. Kenapa kita Bapak Ibu yang kasih susah banget menyenangkan Tuhan? Halo, roh kita itu pengen pujian penyembahan, betul nggak? Minta G. Oh, nggak ada orang ya? Haleluya. Roh kita pengen menyembah selalu. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Otak dan pikiran kita, perasaan kita berkata, teman bisnis udah nunggu itu. Selalu transaksional. Makanya kita nggak bisa totalitas menyenangkan dia Pak, betul nggak? Karena apa? Saudara, waktu engkau mengatakan, ku menyembahmu, itu hanya retorika, betul nggak? Amin saudara. Karena apa saudara? Kita selalu bermasalah dengan upah. Kalau aku begini apa upahnya? Kalau aku begini sama Tuhan apa janjinya? Kalau aku begini apa bayarannya? Betul gak? Payah saudara. Amin saudara. Halo. Amin saudara. Kalau Pak Daniel gak ngajak saya ngopi, saya gak menyenangkan dia. Haleluya. Itu namanya transaksional. Sama Tuhan gak bisa transaksional. Karena apa? Ayat ini berkata ingat. Diawali dengan kata ingat. Ingat
bahwa saudaraku yang kekasih yang akan mengupahi saudara ialah Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Sampai sini nangkap gak? Amin saudara. Saya waktu bikin materi ini saya diberkati loh. Lihat baik saudara. Ya. Menyadari tahun menyenangkan Dia yang adalah Tuhan. Dimulai dengan apa saudara? Yaitu sepikir dan seperasaan dengan Dia. Kita akan gampang melakukan yang namanya tipologi Kristen. Kita menjadi tipe daripada Yesus. Lewat apa? Lewat karakteristik kita orang-orang percaya. Bukan karena perbuatan kita. Yang setuju katakan amin. Sampai sini nangkap Bapak Ibu yang kasih? Nah ini. Siapa-siapa pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan? Nuh dengan ketaatannya. Haleluya. Buat perahu di atas kapal di atas bukit, betul nggak? Yang gak masuk akal cuma dia taat saja. Saudaraku yang kekasih, Abraham menjadi bapak orang percaya karena imannya. Anaknya Ishak, saudaraku yang kekasih, diberikan saudaraku yang kekasih. Halo, ya, Musa sukses membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, saudara. Dengan tekanan, dengan saudara dimaki-maki, dengan dia diludahi, dengan dia saudara dicerca, dengan dia difitnah, dengan dia direndahkan. Saudaraku yang kasih, pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Haleluya. Daud dengan pujian penyembahannya, betul nggak? Haleluya. Perhatikan baik, Ayub lewat bertahan dalam ujian. Uji anakku, kamu melihat kamu melihat Ayub dikatakan saudaraku yang kasih kepada iblis. Saudaraku yang kekasih, haleluya. Yang terakhir saudaraku yang kekasih, Paulus lewat pertukaran hidupnya serta penyerahannya. Dia berkata apa? Hidupku bukannya aku lagi, pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu baca gak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang sama gak Bapak Ibu yang kasih cara menyenangkan Tuhan? Ada yang sama gak? Bapak Ibu saya mau berkata begini kepada kita. Kalau temanmu nyanyinya saudaraku yang kasih pujian penyembahan begini. Jangan marahi dia. Itu style dia, betul gak? Itu style dia. Saudaraku yang kekasih, perhatikan baik. Kalau saudara ada karunia memberikan sesuatu. Melepaskan orang saudaraku yang kekasih dari kemiskinan dan segala macam. Itu karunianya. Ternyata begini. Cara menyenangkan Tuhan bukan satu. Karena terbukti mulai daripada Nuh sampai Paulus. Mereka berbeda-beda cara mereka untuk menyenangkan Tuhan. Karena calling, passion. Karena saudara karunia juga berbeda-beda. Nangkap sampai sini Bapak Ibu? Haleluya. Tapi berbeda. Ada pribadi dan perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Orang-orang Nazaret satu ketika menolak Yesus. Yesus berkata apa? Memang nabi tidak diakui di kampungnya, saudara. Yang kedua, ketidakpercayaan dan keraguan daripada orang-orang Nazaret atas Yesus. Yang ketiga, saudara, pemberontakan Miriam dan Harun. Kusta. Karena apa? Mereka menjelek-jelekkan Musa. Yang keempat, kesombongan Raja Saul, saudaraku yang kasih. Bagaimana mau melenyapkan karena iri hatinya kepada Daud. Yonatan anaknya membela. Saudara, ketidakadilan Raja Yoyakim bin Yosia. Maka saudaraku yang kekasih dia kena hukum. Saudaraku yang kekasih ketidakpedulian. Yesus pernah berkeliling saudaraku yang kekasih. Dari desa ke kota. Dia melihat 3 kategorial. Ada orang lelah, ada orang terlantar, ada orang tidak tergembalakan saudara. Dia tergerak oleh belas kasihan. Kita enggak. Kita enggak peduli dengan orang gitu. Haleluya. Yesus berkata apa? Pekerja sedikit tapi tuaian banyak. Haleluya. Saya mau berkata kepada kita, ini pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Ada pribadi dan perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Yang pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan, tambahkan nama saudara di bawahnya. Tapi pribadi-pribadi dan perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan juga, tambahkan perbuatan apa yang kita lakukan saat ini, saudara. Apa yang sedang kita lakukan Bapak Ibu? Yang tidak menyenangkan Tuhan. Saudara, mari jujur. Tambahkan di bawah ini kalau kamu nanti minta PowerPoint-nya. Atau kamu saudaraku yang kekasih caption. Amin saudara. Amin saudara.
pastikan namamu saudara, tercantum saudara di situ. Dan kamu tambahkan namamu. Dan engkau berkata, aku mau pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Ingat sekali lagi saya katakan saudara, kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Tapi karena kasih anugerah, bukan karena pekerjaan, tapi karena pemberian Allah. Tapi saya mau berkata begini, orang yang telah saudara menyadari, dia layak saudaraku yang kasih, dia dilayakkan Tuhan. Maka akan memberikan perbuatan-perbuatan yang terbaik. Ada yang salah dengan perbuatan Pak? No. Haleluya. Tapi perbuatanmu yang mencari amal dan transaksional menyertai menyenangkan Tuhan, itu yang tidak boleh. Contohnya apa? Saudaraku yang kasih, kamu mengembalikan perpuluhan dengan harapan saudara. Yang kau kembalikan perpuluhan berlipat kali ganda. No, salah. Kamu memberikan persembahan dengan ekspektasi saudaraku yang kasih. Bagaimana kamu pulang, langsung klienmu saudaraku yang kekasih memberikan proyek. No, bukan itu saudaraku yang kasih. Tapi apa saudara? Lihat baik. Cara kita pribadi-pribadi menyenangkan Tuhan. Bagaimana dengan Nuh, Abraham, Musa, Daud, Ayub, Paulus, saudara, dan nama saudara. Saya catatkan tadi malam saudara, di dalam slide saya yang lain saudara. Royal Purba saudara. Saya mau saudara menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Bukan spektrum kanannya ini saudaraku yang kasih. Pribadi dan perbuatannya yang tidak menyenangkan Tuhan. Bagaimana penolakan Yesus, ketidakpercayaan, pemberontakan, kesombongan, berhala. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, saya mau berkata, ikutin Imlek saudaraku yang kasih. Apapun prosesinya saudara. Tapi ketika ada yang gak sesuai dengan Alkitab saudaraku yang kasih, perhatikan baik. Segala sesuatu yang kamu tempatkan di atas itu namanya berhala. Segala sesuatu. Apa yang kamu tempatkan lebih daripada Tuhan, itu berhala. Haleluya. Saudara diberkati, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Dari sini Bapak Ibu yang kasih, boleh saya kasih pertanyaan? Pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan atau pribadi dan perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan kita. Jangan begini Pak, hidup kita benar-benar menyenangkan Tuhan atau kelihatan seperti menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, ke gereja nanti lihat tetangga. Bapak Ibu, saya mau catatkan di sini ada 3 hukum. Bapak Ibu, tadi judul daripada khotbah saya tahun 2026 adalah tahun menyenangkan Tuhan. Hashtagnya saya buka di bawah tadi apa saudara? Hashtagnya saya buka di bawah tadi apa? Ya, perbuatan tidak menyenangkan. Bapak Ibu tahu nggak? Di Indonesia ada saudaraku yang kasih undang-undang atau hukum. Saudara, ya kita bisa dipenjara karena tidak menyenangkan orang lain, betul nggak? Orang lain merasa tidak saudaraku yang kasih nyaman, saudara tidak nyaman karena perbuatan kita. Itu undang-undangnya kalau nggak salah saudara namanya perbuatan tidak menyenangkan. Zaman dahulu sampai sekarang, Alkitab saudaraku yang kekasih menceritakan saudaraku yang kasih, ada 3 yang namanya hukum. Yang pertama adalah saudaraku yang kekasih, namanya apa? Saudaraku yang kekasih, ya, namanya saudaraku yang kekasih itu adalah moral law. Morality law. Yang kedua saudaraku yang kekasih adalah apa? Saudaraku yang kekasih, ya, yang kedua adalah shifting. Ya, shifting law. Saudaraku yang kasih, ini sudah saudaraku yang kekasih tidak berlaku lagi. Karena apa saudaraku yang kekasih? Iya kan? Saudara, hukum zaman dahulu saudara, orang-orang saudara kalau bersalah dalam moralitas, maka mereka bisa membayar saudaraku yang kekasih dosa mereka, betul nggak? Nah di shifting ini saudara nggak ini lagi dipakai. Di sini setelah pertukaran saudaraku yang kasih, di sini bicara tentang anugerah, betul nggak? Anugerah, betul? Haleluya. Iya kan? Ada hukum saudaraku yang kekasih, ya, yang seperti ini, morality law and shifting law. Maka saudaraku yang kekasih, hidup kita menyadari kasih anugerah, maka bukan lagi kamu datang ke gereja supaya dilihat tetanggamu, betul nggak? Kamu hidupkan di tip kamu saudara, hidupkan saudara CD di mobilmu saudara lagu-lagu rohani, supaya teman kamu berkata kamu jemaat Glow Season City. Bukan. Saudaraku yang kekasih, kamu adakan, kamu peluk istrimu saudaraku yang kekasih, supaya orang bilang kamu pria sejati. Saudara, saya mau berkata kamu sayang kepada anak-anakmu di depan orang, supaya orang bilang kamu bukan fatherless, kamu adalah bapak yang sejati. No,
Itu saudara adalah masuk dalam hukum morality law. Tapi shifting saudaraku yang kekasih, itu tidak berlaku lagi karena apa? Yang kita lakukan adalah yang sesuai yang menyenangkan Tuhan. Kalau kamu peluk istri kamu itu menyenangkan Tuhan. Kalau kamu peluk anakmu kamu menyenangkan Tuhan. Kalau kamu ke gereja saudara adalah menyenangkan Tuhan. Jadi hukum yang ketiga saya mau tambahkan saudaraku yang kasih. Bukan hukum yang namanya retorika law. Amin saudara, ini enggak. Kitab Ibrani katakan saudaraku yang kekasih, lihat. Hukum Taurat yang lama tidak berlaku lagi. Karena hukum yang lama tidak menyelamatkan. Sampai sini Bapak Ibu yang kasih nangkap. Jadi engkau datang kemari, engkau pelayanan bukan karena retorika. Bukan karena morality lo. Tapi apa saudara? Karena memang engkau mau menyenangkan Allah. Kolose 3, 23-24. Perbuatlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka upahnya daripada Tuhanmu yang engkau kerja kepada dia, yaitu Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Saya catat di sini, hidup kita benar-benar menyenangkan Tuhan atau kelihatan seperti menyenangkan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Kau menyembah saudaraku yang kekasih sepertinya untuk Tuhan, tapi sejujurnya bukan untuk Tuhan. Engkau saudaraku yang kekasih menyebutkan nama Tuhan Yesus hanya untuk cuan. Engkau saudara bersaksi saudara dengan motivasi yang tidak murni. Makanya di akhir ini saudara, yang menyenangkan dia saudara. Yang pertama dalam persoalan tetap kuat dalam iman. Tetap berharap kepada Yesus dan bukan kepada manusia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi orang yang menyenangkan dia dalam persoalan pun tetap kuat dalam iman. Tetap berharap kepada Yesus bukan kepada manusia. Yang kedua, tidak mencuri kemuliaannya. Tapi selalu berkata soli Deo gloria. Amin saudara. Amin saudara. Dari dia, bagi dia, untuk dia sampai selama-lamanya. Kemuliaan yang dahsyat. Yang keempat saudaraku yang kasih. 3, hidup produktif menghasilkan suratan Kristus sebagai pujian. Bukan pujian pribadi. Halo pelayan-pelayan, angkat tangannya pelayan-pelayan dong. Angkat tangannya, pelayan-pelayan, baca nanti di rumah 2 Korintus 3 ya. Kita ini pelayan-pelayan perjanjian baru yang diberikan kekuatan. Jadi target kita, goal kita, hidup produktif yang menghasilkan suratan Kristus sebagai surat pujian dalam hati kita. Bukan pujian pribadi, itu untuk pelayan. Untuk jemaat apa? Injil terberitakan lewat hidup kita yang menjadi suratan Kristus. Itu bagi jemaat. Maka saudaraku yang kasih saya mau berkata, Tuhan disenangkan lewat kehidupan kita, terang dari pribadi yang tulus, taat dan setia akan terpancar lewat sikap dan perbuatan kita. Hal inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita baca yuk, 2, 3 ya. Terang dari pribadi yang tulus, taat dan setia, terpancar lewat sikap dan perbuatan kita. Hal inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ingat tadi saya katakan, saya ulangi sekali lagi, jangan salah. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena kasih anugerah. Tapi orang yang sadar akan mendapatkan kasih anugerah, maka perbuatannya akan perbuatan baik, supaya orang lain melihat kemuliaan Bapa yang di surga ada di antara kita. Siapa yang diberkati hari ini? Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya. Apa yang mau kita bangun saudara? Dengan saudara yang namanya tema kita tahun ini saudara. Mari yang sederhana bangun. Hendaklah kamu sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Jangan cari dulu ditinggikan namanya. Dan saudaraku yang kekasih ya. Saudara jangan cari dulu saudara berkatnya. Tapi hendaklah. Petrus 1 kali dikatakan Yesus kepadanya apa? Enyah engkau iblis. Kamu tidak memikirkan apa yang kupikirkan. Bilang sama samping kiri kanannya. Lewat ayat itu, ikutin dong kata-kata saya. Lewat ayat itu, berarti kalau kita nggak sepikiran dan seperasaan dengan Kristus, bilang sama samping kiri kanannya, berarti kita, saya nggak berani bilangnya saudara. Seperti yang dikatakan kepada Petrus itu, iblis. Amin Bapak Ibu. Kita senangkan dia. Perbuatan-perbuatan kita yang oleh kasih anugerah akan dilihat orang lain. Orang lain akan memuliakan Bapa, menyenangkan Bapa. Karena mereka melihat kasih karunia
bermanifestasi dalam kehidupan kita. Mana pemain keyboardnya? Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama angkat tanganmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Bagai emas murni, Tuhan, Tuhan, ku serahkan hidupku. Sama-sama katakan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Oh, oh, oh. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, oh Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku mari bangkit berdiri semua. Menyenangkan-Mu, saudara. Hanya itu menyenangkan. Amin, amin. Senangkan hati. Hanya itu kerinduanku. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara. Catatan saya tadi, 2 slide daripada slide terakhir saudaraku yang kasih. Hidup kita benar-benar menyenangkan Tuhan atau kelihatan seperti menyenangkan Tuhan? Kau datang ke gereja, engkau menyembah Dia, melayani Dia, saudaraku yang kasih. Pastikan tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Karena apa saudara? Kesenangan yang kita bangun lebih daripada Tuhan, itu namanya berhala. Apa yang mau kita bangun saudara sepanjang tahun ini? Mulai dasari pikiran, perasaanmu sama seperti pikiran dan perasaan Kristus. Tentang ditinggikan, diberikan nama di atas segala nama. Tentang diberkati saudaraku yang kasih. Itu bukan urusanmu, tapi urusan Bapa, urusan Tuhan Yesus. Amin saudara. Hari ini mendapatkan sesuatu? Mari khotbah yang sederhana dibawa pulang. Mulai kita bangun hari ini pikiran dan perasaan Kristus, saudaraku yang kasih. Kolose 3:23 berkata apa? Perbuat segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Alkitab tadi berkata apa? Ingat, Ia mengupahi kamu dari segala sesuatu yang ada padanya, bukan yang tidak ada. Amin Bapak Ibu yang kasih. Mari angkat tanganmu. Tuhan terima kasih. Kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan pengasih Tuhan.
Ambil alih semua kehidupan kami. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Kami belajar daripada Nuh, kami belajar daripada Musa, kami belajar daripada Daud, kami belajar daripada Ayub, semuanya. Dalam masalah, dalam problema, tetap mereka didapati punya iman yang menyenangkan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, jadikan kami adalah pemberita-pemberita Injil. Injil terberitakan lewat kehidupan kami. Pelayan-pelayan di tempat ini. Biar kami menciptakan suratan-suratan Kristus. Yaitu jiwa-jiwa yang dahsyat. Izinkan kami melayani mereka dengan hati seperti hati Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Oh, praise the name of the Lord.